Aku Takdirmu ini lagu tentang bucin. Lagu tentang rasa cinta yang sangat pede, yang kepedean kepada orang yang dia sayang. Kayak dibilang kayak, ya lo gak perlu cari-cari lagi, pokoknya gue yang terbaik, gue yang cinta lo, gak ada yang kayak gue. Proses penggarapannya sendiri cepat, kita bikin bersama-sama, aku, Kak Clara, sama kakak-kakak dari SIK. Kita workshop bersama, kita tulis, lagunya langsung jadi, semuanya langsung suka. Lalu ceritanya berlanjut kepada recording dan bikin music video dan seterusnya. Jadilah lagu Aku Takdirmu yang emang pada waktu itu kita langsung suka, jadi langsung rilis secepatnya. Gitu. Betul kok, emang tujuannya itu. Tadinya tuh mau bikin lagu yang romantis. Kalau dibilang mau dibikin lagu yang seksi, enggak. Karena kayaknya aku bikin lagu apa aja ujung-ujungnya dia jadi begitu. Somehow. Jadi niatnya nggak itu. Tapi saat kita mau recording Aku Takdirmu ini, aku bilang kalau misalnya aku mau lagu yang kalau laki-laki denger, laki-laki jatuh cinta, kalau perempuan denger, perempuan mau jadi perempuan itu yang ada dalam lagu ini. Itu tujuannya itu. Jadi pada akhirnya jadi super seksi, super sensual, super merayu gitu. Kalau cewek-cewek dengerin katanya super centil gitu. Sebenarnya spesifik enggak, karena kita workshop bareng ya. Jadi pas kita bikin tuh aku inget banget cuma pakai keys doang, pakai keyboard di awal. Aku minta apa ya, suaranya tuh nggak mau terlalu banyak ornamen gitu. Pengennya agak organik gitu, jadinya kayak gitu. Terus di ending ternyata sama produsernya kan dibikin agak lofi gitu, jadi makin seksi, makin chill musiknya gitu. Jadi paling gampang udah bikinnya, nyanyiinnya, bikinnya, syuting music videonya juga gampang banget. Karena karakternya kayak nggak ada karakter khusus yang kita taruh gitu loh. Lagunya tuh kayak aku aja gitu. Embody Marion Jola banget, jadi gampang banget buat aku lakukan. Penilaiannya sih semua pada suka dan kayak sama juga ngomongnya sih seksi banget kayak gitu. Paling banyak sih sebenarnya aku denger tuh mereka bilang kalau misalnya mereka suka artnya aku saat aku mengeluarkan lagu ini, mereka suka seninya aku di lagu ini gitu. Keseluruhannya katanya tergambarnya tuh mereka suka. Mereka melihat Marion Jola dengan versi yang lebih mature, dengan lagu yang dia tulis sendiri gitu. Seksi ya? Seksi itu menurut aku orang yang percaya diri. Percaya dirinya tuh berlebihan gitu loh, jadi orang lihat kayak seksi banget, padahal sebenarnya itu bagian dari dia percaya diri banget aja gitu, jadi ngedangak banget gitu loh. Ngalamin banget dong, pasti ada, nggak mungkin enggak. Kalau dari penonton atau misalnya dari orang di sosial media, pasti ngerasa tuh ya karena kita seksi gitu, karena aku seksi, jadi bisa mereka bilang apa aja, mereka chat apa aja, kayak gitu kan banyak. Gak harus dari publik, kadang tuh kayak kalau kerja juga ada beberapa klien mungkin yang ngerasa kayak kita lagi nyanyi gitu, jadi karena kita penyanyi yang seksi, berarti kalau foto boleh dirangkul gitu, seperti tidak perlu dihargai gitu loh. Padahal enggak, aku tetap harus dihargai dong. Banyak kok. Menurut aku harusnya sih cowok pun sama, pasti ada kejadiannya juga karena dia seksi atau dia public figure, jadi ada beberapa orang yang ngerasa oh bisa nih kita perlakukan secara tidak baik gitu, kita tidak hargai gitu. Cuma kalau perempuan itu kan selama ini kita menjalani hidup, perempuan itu emang kesannya lebih mudah untuk diganggu, lebih mudah untuk direcoki, lebih mudah untuk diajak bicara, lebih mudah untuk diajak berantem, pasti lebih kalah gitu kan. Jadi kalau dilecehkan orang-orang lain,
pasti lebih kelihatan dan lebih sering, lebih banyak kasusnya gitu kalau perempuan. Tapi kalau penyanyi laki-laki menurut aku yang seksi juga pasti ada kasusnya kok oleh perempuan gitu. Atau belum oleh laki-laki, kita nggak tahu. Karena emang banyak aja kasusnya pasti laki-laki dan perempuan mengalami hal yang sama. Karena yang jahat itu kan manusia sebenarnya. Cuma perempuan lebih banyak lagi kasusnya dan lebih banyak karena lebih banyak orang berani aja karena mikirnya ya kan dia perempuan gitu. Kalau merubah cara pandang orang sih aku nggak menjadikan itu concern karena capek pasti mas. Susah banget merubah pandangan orang atau merubah perilaku orang. Kalau emang orangnya udah jahat, orangnya udah nggak baik gitu, pasti susah dong kita mau ubah perilakunya. Tapi paling aku mau tuh lebih ke mengencourage perempuan-perempuan untuk lebih bicara lagi, lebih terbuka, lebih berani untuk berbicara, lebih berani untuk speak up, lebih berani untuk membela dirinya sendiri gitu. Lebih ke itu sih, atau lebih berani untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Mungkin kalau mau ngubah orang yang jahat enggak, tapi menyemangati perempuan-perempuan untuk jaga diri mereka, iya. Salah satu hal yang aku nggak pernah malu untuk bicarakan. Kalau karya sih belum ya, di lagu-lagu aku kebanyakan lagu cinta, belum ada yang bertemakan women empowerment. Oh, ada satu, aku pernah bikin bareng sama Ramen Girl dan Danila Riyadi. Itu kita bertiga nyanyi bareng, judulnya Don't Touch Me. Tadinya kita nggak berencana bikin lagu yang women empowering banget, tapi pas kita gabung bikin lagu, somehow jadinya lagu yang ujung-ujungnya tuh women empowering gitu. Boleh didengerin lagunya kalau mau, ternyata aku udah pernah bikin satu lagu. Keren menurut aku karena cowok-cowok jadi dengerin lagu perempuan, kalau dulu kan cowok nggak mau dengerin lagu cewek. Cewek dengerin lagu cowok gitu kan, kayak dengerin lagu Dewa semua orang denger, ada Bala Dewa, Bala Dewi. Tapi belum tentu misalnya apa AB3 gitu ada fanbase cowok sama ceweknya kan, belum tentu kan, kebanyakan cowok cuma suka AB3-nya aja, tapi belum tentu dengerin banget AB3-nya gitu. Menurut aku sekarang semua orang dengerin lagu siapa aja. Lagu perempuan juga cowok dengerin, cowok kemana-mana nyanyi sial, sialnya ku bertemu, nyanyi lagunya Mahalini. Atau kayak misalnya lagu aku yang feminim banget sih, Aku Takdirmu ini juga aku lihat cowok juga nyanyi kok gitu. Jadi keren sih, Women on Rising membuat banyak perubahan sebenarnya kan, jadinya tuh cowok tuh nggak jadi toxic masculinity lagi, jadinya tuh laki-laki juga bisa dengerin lagu perempuan dan have no problem with it gitu, as long as it's the same song. Jujur nggak ada, tapi kalau aku idolain banyak. Kalau bilang bener-bener aku jadiin inspirasi aku nggak, aku tuh beneran berkarya lihat diri aku sendiri, kayak aku bisa ngapain nih, aku bisa bikin apa ke diri aku gitu. Jadi kalau jadi inspirasi sih enggak, tapi kalau aku idolain ada gitu yang secara nggak sadar nge-influence aku sedikit, ada. Dari aku kecil aku nonton Britney Spears, aku suka banget Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, Christina Aguilera, semua penyanyi-penyanyi perempuan yang sangat seksi dan sangat keren. Aku suka dari dulu. Sampai kapan aja orang bagian dari aku soalnya bagian dari diri aku, nggak aku bikin-bikin, nggak aku bawa-bawa, bawaan lahir mas. Jadi sampai kapan aja kayaknya begini. Kan aku nggak mungkin tiba-tiba gitu jadi religi banget kan, nggak mungkin juga kan. Jadi sampai kapan aja kayaknya aku begini gitu. Anggapan aku dulu tuh aku pokoknya fokusnya pengennya sih udah nggak mau Marian Idol. Dulu tuh aku kalau misalnya di Prison gitu lagi nyanyi di mana MC-nya Prison Marian Jola, Indonesian Idol gitu, pasti aku bad mood. Karena menurut aku mau dikenal sebagai Marian Jola, bukan Marion Idol gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, mau sampai kapanpun itu akan ada di
diri aku karena emang bagian dari perjalananku. Sebenarnya aku bukan benci idolnya, enggak. Aku cuma mau fokus menaikkan nama aku gitu kan. Karena aku tahu aku pernah jadi Marian Idol, tetap Marian Idol. Cuma kayak itu bagian dari cerita yang lalu, cuma orang nggak mau lupa gitu. Aku senang-senang aja, sekarang udah gak punya masalah karena emang sampai kapanpun itu bagian dari diri aku. Cuma ya kalau misalnya sekali idol emang sampai kapanpun kompetisi terus gitu jadinya. Karena akan selalu dibandingkan sama idol generasi baru, idol yang lalu, idol generasi yang sama, dan akan selalu dibanding-bandingkan. Karena mungkin kita dulu kompetisi yang orang nonton tuh orang pilih favoritnya siapa ya. Jadi sampai kita udah lulus pun tetap favorit aku siapa ya gitu loh. Bukan didengarkan seperti musisi lain kayak orang dengerin kayak dengerin Kak Raisa ya, aku suka Raisa, dengerin Kak Isyana, aku juga suka Isyana, gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Kalau idol tuh kayak, aku dengerin Mahalini, aku juga dengerin Tiara, Mahalini sama Tiara lebih bagus siapa, gitu kalau anak idol. Kasiannya sih sebenarnya itu. Cuma kayak, kalau aku udah nggak peduli, aku kasiannya mungkin sama anak-anak idol mungkin masih ada yang peduli, itu pasti lah. Aku nggak suka pakai target, aku nggak suka pakai goals. Jadi nggak ada target, nggak ada goals. Cuma aku lagi dalam pengerjaan album kedua. Semoga cepet selesai album keduanya biar bisa cepet aku rilis. Dan ya, setelah itu mungkin kalau misalnya habis rilis album mungkin bisa bikin showcase album atau concert. Aku nggak bisa milih yang mana yang aku mau bikin, tapi aku jalanin aja. Kalau emang nanti rilis albumnya baik dan diterima, nanti kita lihat jalan selanjutnya apa. Kayak penyanyi yang keren banget. Jadi orang kalau lihat orang mau jadi kayak aku gitu. Kayaknya itu cuma personal preference aku aja sih. Aku nggak suka taruh goals. Karena kalau aku naruh goals, aku jadi punya certain level yang harus aku reach gitu kan, harus ada level yang harus aku capai gitu. Aku nggak suka capek mikirin itu, nggak suka capek ngejar level yang udah aku taruh itu. Kalau aku sukanya jalanin dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, seluruh yang aku bisa, seluruh kekuatan yang aku punya. Terus nanti kalau lihat hasilnya apa, baru aku kayak, wow ini aku dapetin. Jadi kayak surprise gitu loh kejutan. Dari dulu aku selalu gitu. Idol, dari lulus idol. Aku nggak pernah ekspektasi aku harus juara, nggak pernah. Aku ikut idol tiap hari ya, setiap minggu harus perform sebaik mungkin gitu. Itu yang membuat Lala menikmati. Nggak ada target kayak, aku nggak boleh keluar hari ini. Nggak. Kalau keluar hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik gitu yang aku lakuin. Pas keluar juga misalnya aku rilis lagu Jangan, aku suka lagunya, aku sepenuh hati ngerjainnya, sepenuh tenaga. Ternyata dapat AMI Award. Kaget kan? Wow, dapat AMI Award.